Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir basis data lanjut dengan materi bersangkutan dengan proyek satu, yaitu Sistem Informasi Smart Tracking Kehilangan Barang Sivitas Polindra. Perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Nabila Ramdhani, ada Panji Gumilang, dan Rahel Ranwinto Sinaga. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, pengelolaan data menjadi aspek yang sangat krusial dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan di berbagai organisasi. Salah satunya, sistem manajemen basis data yang banyak digunakan di lingkungan enterprise adalah Oracle Database. Dua komponen paling penting dalam manajemen basis data Oracle adalah administrasi user dan PLSQL. Di sisi lain, PLSQL adalah bahasa pemrograman prosedural yang terintegrasi dengan SQL dan digunakan untuk mengolah serta memproses data secara efisien di dalam Oracle Database. Tujuan dari laporan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah basis data lanjut, kedua untuk memahami dan menerapkan konsep administrasi user pada Oracle Database, yang ketiga itu untuk menguasai konsep dan praktik bahasa pemrograman PLSQL dalam membuat prosedur fungsi dan trigger Oracle. Kita masuk ke bab pembahasan. Teori dasarnya dari user role dan privilege itu. User adalah entitas di dalam Oracle Database yang mewakili seseorang atau proses yang dapat melakukan koneksi ke database. Setiap user memiliki skema sendiri yang berisi objek-objek basis data seperti tabel, view, prosedur, dan lain-lain. Kalau role adalah kumpulan dari satu atau lebih privilege yang dapat diberikan kepada user atau role lain. Ada lagi pula, role adalah sekumpulan name set of privilege atau operasi-operasi yang terdapat pada role adalah create, alter, dan drop. Satu operasi set untuk pengaktifan ditambah dengan dua operasi grant dan revoke. Seperti untuk itu ada privilege adalah hak akses untuk melakukan tindakan tertentu di dalam database seperti select, insert, update, dan delete. Operasi-operasi privilege itu ada dua. Pertama, grant dan revoke. Grant itu memberikan hak akses kepada satu atau lebih pengguna. Kedua itu revoke, menghapus hak akses dari satu atau lebih pengguna. Konsep grant and revoke. Grant adalah perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses privilege kepada user atau role tertentu. Dengan grant, administrator dapat mengizinkan user lain untuk mengakses atau memodifikasi objek dalam database. Contohnya, grant select, insert, update, delete on pengguna to proyek. Kalau revoke adalah perintah untuk mencabut hak akses yang telah diberikan sebelumnya. Perintah ini penting untuk menjaga keamanan data ketika seorang user tidak lagi memerlukan hak tertentu. Contoh SQL-nya, revoke all on pengguna from project. Untuk pengertian dan keunggulan PLSQL-nya itunya sendiri yaitu procedural language. Kalau SQL-nya structured query language adalah generasi keempat dari bahasa pemrograman di mana merupakan adalah sebuah pergabungan antara bahasa pemrograman prosedural dan SQL syntax. Berbeda dengan SQL yang hanya mementingkan bagaimana mendapatkan hasil, dengan PLSQL juga akan diketahui bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Di dalam PLSQL dapat digunakan perintah untuk memanipulasi data yang ada dalam database MySQL ataupun Oracle dan membentuk pemrograman terstruktur dalam memproses data. Pada PLSQL ditambahkan beberapa hal yang dikenal pada dunia pemrograman seperti variable dan loop, pemrosesan kondisi, operasi kursor, modularisasi, dan hal lainnya. Semua tambahan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi SQL pada database sehingga manfaat dari kehandalannya menjadi maksimal. Selain itu, PLSQL juga menyediakan kemudahan untuk digunakan secara lintas platform dan produk serta mendukung pemrograman berorientasi objek. Oleh karena itu, PLSQL memiliki beberapa keuntungan. Keunggulan dari PLSQL adalah satu, eksekusi tingkat tinggi, yang kedua peningkatkan kinerja, yang ketiga kompatibilitas dengan SQL, yang keempat
Mendukung portabilitas, yang kelima produktivitas yang lebih baik, yang keenam memberikan dukungan yang beragam, yang ketujuh penghemat waktu, yang kedelapan integrasi dengan bahasa pemrograman lain, yang kesembilan manajemen waktu, yang kesepuluh ada kegunaan kembali kode. Selanjutnya ada struktur dasar PLSQL, yaitu ada declare, begin, exception, sama end. Declare itu tempat mendefinisikan variabel konstanta, kursor, dan lain-lain. Kalau begin itu tempat menuliskan logika utama program. Yang ada exception itu ada menangani error yang terjadi saat eksekusi program. Kalau end itu menutup blok PLSQL. Selanjutnya ada query lanjutan, function, step prosedur, trigger, transaksi database. Function itu digunakan untuk mengembalikan nilai dan dapat dipanggil dalam query. Contoh query sintaksnya seperti ini, create or replace function, jumlah barang hilang, ID pengguna, number, seperti gambar di depan. Selanjutnya ada store prosedur. Prosedur yang disimpan di database dapat menerima parameter dan menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai secara langsung. Contohnya, sintaks di bawah ini. Selanjutnya ada trigger. Trigger adalah blok PLSQL yang otomatis dieksekusi ketika terjadi event tertentu. Contohnya seperti insert, update, dan delete. Kalau transaksi database, yaitu PLSQL mendukung pengelolaan transaksi menggunakan commit, rollback, dan save point. Kalau commit itu menyimpan perubahan database, kalau rollback itu membatalkan perubahan yang belum disimpan. Yang ketiga ada save point, membuat titik penyimpanan sementara. Ini sintaks dari transaksi database. Dan kita mengambil dari beberapa studi pustaka terkait. Selanjutnya masuk ke landasan teknologi. Dalam pengembangan sistem ini digunakan beberapa teknologi utama yang mendukung proses pembangunan, pengelolaan data, dan pengimplementasian fitur-fitur pada aplikasi. Adapun landasan teknologi yang digunakan adalah basis data MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional open source yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. MySQL dipilih karena kecepatan, kemudahan integrasi dengan bahasa pemrograman PHP, serta komunitas yang luas. Yang kedua itu ada bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman server-side untuk menangani logika aplikasi, komunikasi dengan basis data, serta manajemen session dan authentication. Terus ada JavaScript digunakan sebagai bahasa pemrograman client-side untuk meningkatkan interaktivitas pada antarmuka pengguna UI seperti validasi form, manipulasi elemen DOM, dan penggunaan Ajax. Yang ketiga ada front-end HTML, CSS, dan Bootstrap. HTML dan CSS digunakan untuk membangun struktur dan tampilan antarmuka pengguna. Yang keempat ada tools pendukung seperti PHPMyAdmin dan SAM. PHPMyAdmin adalah alat berbasis web yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL secara virtual. Kalau SAM itu adalah paket perangkat lunak yang menyertakan Apache, MySQL, PHP, dan Perl yang memudahkan pengembangan dan pengujian aplikasi secara lokal tanpa memerlukan server online. Dan dalam proyek kami, itu termasuk perancangan sistem analisis kebutuhan. Kebutuhan fungsionalnya itu ada registrasi pengguna, login pengguna, pelaporan barang hilang, pelaporan barang yang ditemukan, verifikasi laporan, pencarian barang, notifikasi, pengolahan data pengguna, edit dan hapus laporan, dan laporan statis. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut ada kegunaannya masing-masing. Terus ada pula kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu ada parameter availability,
parameter availability itu sistem harus tersedia dan dapat diakses 24 jam. Jadi, aplikasi sistem smart tersedia dan dapat diakses 24 jam melalui jaringan internet. Dan parameternya yaitu reliability. Sistem ini harus mampu memproses laporan dan data pengguna dengan tingkat keandalan tinggi dan minim kesalahan. Yang ketiga ada ergonomi. Sistem antar muka pengguna harus intuitif mudah digunakan dan dapat diakses dari perangkat desktop maupun mobile. Terus ada portability, sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan sistem yang berbeda seperti Windows, Linux, Android, dan iOS. Terus ada parameter memori, sistem harus dioptimalkan untuk meminimalisasikan penggunaan memori di server dan klien. Terus ada parameter response time, safety, security, dan ordersnya bahasa komunikasi. Orders satunya ya identitas visual. Jadi di sistem smart tracking kami, setiap layanan terbuka sistem baru menampilkan logo Polindra di posisi yang konsisten. Sistem informasi smart tracking kami juga melakukan perancangan database, yaitu diagram ERD-nya. Ini. Pengguna bisa membuat laporan barang hilang. Laporan barang hilang melakukan verifikasi, dan setelah itu ke laporan barang ditemukan, melakukan verifikasi. Nah, laporan barang ditemukan dan barang hilang itu many to many, jadi kami membuat tabel baru yaitu detail verifikasi. Dari detail verifikasi ini melakukan verifikasi yaitu ke administrator. Ini adalah diagram relasi tabel. Jadi pengguna one to many ke laporan barang hilang dan seperti digambar. Terus penjelasan untuk masing-masing entitas atribut itu, pengguna adalah pihak yang dapat membuat laporan barang hilang. Relasinya one to many dengan laporan barang hilang, satu pengguna bisa membuat banyak laporan barang hilang. Yang kedua itu laporan barang hilang, laporan mengenai barang hilang dari pengguna, relasinya M to N dengan laporan barang ditemukan melalui detail verifikasi. Terus kalau tabel laporan barang ditemukan, relasinya M to N dengan laporan barang hilang melalui detail transaksi. Kalau detail transaksi, yaitu tabel penghubung man to many antara barang hilang dan ditemukan digunakan untuk pencocokan dan memverifikasi apakah barang yang ditemukan cocok dengan laporan barang hilang. Relasinya many to one ke laporan barang hilang. Kedua, many to one ke laporan barang yang ditemukan, many to one ke administrator. Kalau administrator itu sendiri, pihak yang melakukan proses verifikasi kecocokan antara laporan barang hilang dan ditemukan. Relasinya one to many dengan detail verifikasi. Kita masuk ke pengimplementasian dan pengujian. Sebelum masuk ke database, kita membuat database itu dulu. Kita melakukan ini. Setelah kita membuat user, terus kita mengecek dan memasuk ke user tersebut. User saat ini adalah proyek. Setelah itu kita membuat tabel seperti tabel laporan barang hilang, laporan barang ditemukan, tabel detail verifikasi, dan tabel administrator. Ini adalah tabel-tabel yang kami buat, yaitu dari administrator, detail verifikasi, pengguna, terus laporan barang ditemukan, laporan barang hilang. Setelah kita membuat user, kita membuat role-nya. Kita membuat role dan privilege-nya. Setelah membuat user, kita memberikan privilege ke tabel.
yaitu grant select insert update delete on pengguna itu nama tabelnya to project itu terus grant select insert update delete on project laporan barang hilang to project ke usernya. Terus grant select insert update delete on laporan barang ditemukan to project, grant select insert update delete on detail verifikasi to project, grant select insert update delete, grant select insert update delete on administrator to project. Setelah kita membuat privilege, selanjutnya kita membuat role dan memberikan project role kepada user project serta mengubah password user tersebut. Contohnya seperti create role project role, grant select insert update on pengguna to project role, grant project role to project, alter user project identified by project 1, 2, 3, 4. Kan sebelumnya passwordnya itu 1, 2, 3, kita ganti menjadi 1, 2, 3, 4. Terus ini penjelasannya. Memberikan proyek role kepada user proyek, dengan ini user proyek otomatis memiliki hak akses yang ditentukan dalam role tadi. Dalam role ini. Terus kedua, memberikan hak akses ke role proyek role untuk mengatasi mengakses tabel pengguna dengan hak select insert update. Jadi, siapapun yang punya role ini akan bisa mengelola pengguna kecuali menghapus delete. Memberikan role proyek role kepada user proyek, dengan ini user proyek otomatis memiliki hak akses yang ditentukan dalam role tadi. Ini contoh sintaksnya. Terus mengubah password user proyek menjadi proyek 1, 2, 3. Kita masuk ke view. View menampilkan dan mengambil data laporan barang hilang dengan format tanggal yang sudah diformat. Ini contoh sintaknya, create view, view barang hilang, as select ID laporan barang hilang, nama barang, jenis barang, lokasi barang, to chart, tanggal barang hilang, date, month, years as tanggal hilang from laporan barang hilang. Selanjutnya kita masuk ke store procedure. Tentang update status verifikasi. Mengubah status verifikasi berdasarkan ID detail verifikasi. Fungsi utamanya itu store procedure ini digunakan untuk mengubah status verifikasi pada sebuah data tertentu di tabel detail verifikasi berdasarkan ID detail. Untuk sintaks store procedure sendiri itu ada create or replace procedure update status verifikasi, PID detail number. PID detail number itu ID unik dari data yang ingin diupdate-nya. Terus P status baru varchar 2 itu nilai status baru yang akan diinputkan ke kolom status verifikasi. Untuk is dan begin itu menandai awal dari blok logika prosedurnya. Terus untuk update detail verifikasinya sendiri, itu query ini digunakan untuk mengubah data pada tabel detail verifikasi. Dan untuk status verifikasi sama dengan P status baru, mengganti nilai kolom status verifikasi dengan nilai yang diberikan lewat parameter. Terus untuk where ID detail dan verifikasi sama dengan ID detail, itu kondisi ini memastikan bahwa hanya baris dengan ID yang sesuai yang akan diupdate. Kondisi ini memastikan bahwa hanya baris dengan ID yang sesuai yang akan diupdate. Dan kita masuk ke trigger, yaitu tentang mencatat setiap kali status verifikasi pada detail verifikasi diubah agar perubahan bisa dilacak. Tujuan trigger ini dibuat untuk mencatat setiap perubahan nilai status verifikasi pada tabel detail verifikasi. Fungsinya adalah agar setiap perubahan status dapat dilacak sehingga tersedia jejak historis atau audit trial perubahan data. Untuk ID log number primary key ini, unit untuk setiap log diisi dari sequence.
Sebelum membuat triggernya, kita membuat sequence-nya dulu. Ini status lama, itu nilai status sebelum diubahnya. Terus status baru ini nilai status setelah diubah. Waktu update itu waktu kapan perubahan terjadi. Setelah itu, kita membuat sintaks triggernya. Create or replace trigger trg log update status verifikasi. Before update on detail verifikasi for each row when all status verifikasi. New status verifikasi begin insert into log status verifikasi. Dan ini sintaks-sintaksnya. Kita akan melakukan dan ini update-nya. Jika status sebelumnya berbeda dari dalam proses, misalkan dari dalam proses, maka trigger akan aktif dan membuat satu entry log status verifikasi. Kita coba uji coba. Kita akan mencoba menjalankan trigger tersebut. Kita akan melakukan uji coba trigger. Kita jalankan. Ini adalah outputnya. Outputnya itu terverifikasi dalam proses. Waktu update-nya 12.05.25. Dan ini hasil output yang tadi. Kita memasuki function. Function fungsi untuk menghitung total laporan barang hilang. Ini dibuat untuk menghitung total laporan barang hilang yang ada di dalam tabel laporan barang hilang. Create or replace function total barang hilang, return number is. Ini return number is itu menyatakan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai angka number. Kalau vTotal number itu variabel lokal yang akan menyimpan hasil perhitungan. Kalau select count into vTotal itu laporan barang hilang menghitung jumlah baris laporan dari tabel laporan barang hilang dan menyimpannya ke variabel vTotal. Kalau return vTotal itu mengembalikan hasil perhitungan jumlah laporan ke pemanggil fungsi. Dan saya akan mencoba menjalankan functionnya. Dan ini sintaks untuk melakukan uji coba function dari function yang saya buat. Yaitu select total barang hilang from dual. Kita jalankan. Ini adalah hasil output total barang yang hilang, yaitu ada total 4 barang hilang. Setelah itu kita masuk ke transaksi database. Kita masukin data dulu, insert into pengguna values 4, 4 tuh ID-nya, Aldi namanya, terus kayak password penggunanya Aldi 123. Terus kita melakukan namanya select from pengguna, itu akan muncul seperti ini. Terus kita melakukan rollback. Setelah kita melakukan rollback, select from pengguna, itu akan menampilkan seperti ini. Kenapa pas nambahin di sini Aldi ada, tapi setelah kita melakukan rollback, terus menghilang karena data Aldi belum di-commit. Kesimpulannya, dari hasil pengujian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa administrasi user pada Oracle Database memungkinkan pengelolaan hak akses dan keamanan data dengan efisien. Fitur-fitur seperti pembuatan user, pemberian hak akses, serta manajemen role memudahkan dalam pengaturan otorisasi terhadap objek database. PLSQL sebagai bahasa pemrograman prosedural dalam Oracle sangat membantu
dalam pengembangan aplikasi berbasis database karena menyediakan kontrol logika pemrograman seperti kondisi, perulangan, prosedur, dan fungsi. PLSQL juga meningkatkan performa dan keamanan karena memungkinkan eksekusi batch dan mengurangi interaksi langsung antara aplikasi dan database. Penerapan skenario penguji menunjukkan bahwa proses administrasi user maupun pengembangan prosedur dan fungsi dengan PLSQL dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem informasi yang kompleks. Laporan tugas akhir basis data ini dalam praktik nyata disarankan untuk selalu menerapkan prinsip least privilege dalam memberikan hak akses kepada user. Guna meminimalisir resiko keamanan, PLSQL sebaiknya digunakan secara optimal dalam pengembangan sistem informasi untuk mengelola logika bisnis di tingkat database, sehingga mempercepat proses dan menjaga konsistensi data. Mahasiswa maupun praktisi yang ingin mendalami administrasi Oracle Database sebaiknya tidak hanya memahami sisi teknis, tetapi juga aspek perencanaan, keamanan, dan pemeliharaan database secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.